Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nugroho dengan NIM 22134. Saya mahasiswa dari Bimbingan Pendidikan Islam dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dan di sini saya akan mempresentasikan sebuah judul berita terkini di era kepresidenan Bapak Prabowo. Dan saya akan memposisikan sebagai pembawa berita. Berita pada tahun 2026 saat ini sangat banyak banget dikutipkan dari beberapa media ataupun dari beberapa stasiun TV gitu. Yang pertama adalah melemahnya rupiah. Rupiah makin melemah karena dipengaruhi kombinasi faktor global dan domestik yang datang bersamaan. Bapak Anton menjelaskan dari sisi eksternal, tekanan terhadap rupiah dipicu oleh situasi geopolitik global yang memanas. Konflik Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, termasuk ancaman penutupan Selat Hormuz, membuat jalur logistik dunia terganggu dan memicu kenaikan harga minyak mentah global. Kondisi itu ikut menekan perekonomian banyak negara berkembang termasuk Indonesia. Di saat yang sama, arus modal asing keluar capital outflow dari pasar keuangan Indonesia juga meningkat. Investor global memilih memindahkan asetnya ke instrumen berbasis dolar Amerika Serikat yang dianggap lebih aman di tengah ketidakpastian dunia. Maka dari itu, dari tahun ke tahun, semenjak dari eranya Bapak Presiden Jokowi sampai kedua periode itu, nilai mata uang rupiah itu sedikit stabil lah, nggak kayak seperti sebelum setahunnya Bapak Prabowo gitu. Dari zamannya Bapak Presiden di tahun 2022, dolar Amerika Serikat ke rupiah itu dengan harga 14.000. Sedangkan di era kepemimpinan Pak Presiden Prabowo, dolar itu naik drastis hingga pada bulan Juni ini naik hingga 18.000 rupiah. Maka dari itu seluruh masyarakat sangat heboh gitu, apalagi di dunia sosial media gitu Pak. Ada beberapa komenan dari beberapa masyarakat, terus netizen yang sangat mengkhawatirkan terhadap bagaimana akan kemajuan negara ini gitu. Entah Indonesia akan bubar, entah Indonesia akan terus melesat, entah itu negara Indonesia akan terus membaik. Dan kita tidak akan tahu bagaimana kedepannya dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo. Melemahnya rupiah ini juga sangat berdampak banget bagi kaum tengah ya, kaum masyarakat tengah ataupun masyarakat kalangan bawah, karena ya harga-harga misal harga pangan yang naik, ya kan, harga bawang, harga cabai, harga benihnya naik lah gitu, sehingga masyarakat tengah
masyarakat bawah ataupun tengah bingungan gitu, apalagi dalam melonjaknya kasus PHK gitu, dari mana duitnya gitu. Maka dari itu tidak ada apa ya, sebenarnya situasi ini penting gitu atau urgen gitu. Pelemahan rupiah benar-benar sangat mematikan beberapa daya tarik investor asing ataupun investor dalam negeri gitu untuk menanam kembali saham digital di sehingga para investor lokal ataupun asing tidak ada yang mau menanam sebuah saham, sehingga pelemahannya rupiah ini ya, dan juga ini sangat berdampak bagi perekonomian di Indonesia, sehingga tidak adanya pemasukan dan di antara keuangan Indonesia dengan dari investor asing ataupun yang ada di Indonesia itu. Makanya melemahnya rupiah ini benar-benar sangat mempengaruhi semuanya gitu, dari aspek internal ataupun eksternal gitu, sehingga ya kenaikan apa kita mau ini aja dipajaki, terus pajak rumah, pajak kendaraan, pajak apapun itu terkenai gitu. Intinya mengapa di era Presiden Prabowo pelemahannya rupiah itu sangat benar mempengaruhi dampak sekitarnya gitu. Materi kedua adalah harga BBM naik. Nah, ini yang membuat semua masyarakat kalangan di Indonesia sangat-sangat apa ya, ricuh gitu. Karena apa? BBM ini adalah bagian dari kita keseharian gitu. Kita mau ke sekolah, ya kan butuh BBM, kita mau berangkat kuliah butuh BBM, kita mau pergi berangkat kerja, ya kan butuh BBM, pulang pergi butuh BBM gitu kan, entah itu kendaraan bermotor, bermobil ataupun pesawat ataupun kapal kapal itu membutuhkan bahan bakar gitu. Maka dari itu harga BBM itu naik gitu kan ya. Korporat sekretariat korporasi Pertamina Bapak Robert MW Durungatubun menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM non subsidi mengikuti regulasi yang berlaku dan merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat. Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi secara formula harga yang ditetapkan melalui proses FATF yang ditetapkan oleh pemerintah. Harga jual tersebut diputuskan dengan harga tetap, dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi. BBM berkualitas bagi masyarakat terus berjalan optimal, ujar Bapak Robert dalam siaran teksnya yang dikutip pada hari Kamis tanggal 11 bulan Juni 2026. Selain Pertamina, BPAKR juga mengecek naik beberapa produk BBM-nya, yaitu mengutip Instagram resmi perusahaan. Dan harga BPS 62 ya, kalau itu menjadi harga
19.670 per liter dari yang sebelumnya 12.390 perak per liter. Kemudian produk BP Ultimate naik menjadi 17.240 perak per liter dari yang sebelumnya 12.930 per liter. Sementara itu BP Ultimate tetap ya di harga 25.000 per liter. Jadi kenaikan ini sangat berdampak bagi masyarakat kalangan lainnya gitu. Entah itu dari kalangan orang-orang kaya itu pasti bakal ada perubahan gitu ya, dari pemerintahan mengapa energi ini sangat dikaitkan gitu. Sehingga banyak apa ya keluhan itu dari masyarakat gitu, yang tadinya Pertamax yang 12.000 gitu kan, naik jadi 16.000 gitu, dan yang 4.000 pun sangat berdampak gitu, entah itu kecil nominalnya gitu, 1.000 perak, sebetulnya itu berdampak bagi beberapa masyarakat gitu. Nah kan, terus Pertamax Turbo yang tadinya 14.000 ini menjadi 17.000 gitu kan, naik 3.000, dan itu sangat berdampak gitu. Harga BBM entah ya apa yang ada di pikiran oleh beberapa kalangan dari pemerintahan, kenapa BBM ini sangat dikaitkan gitu, sehingga menyulitkan bagi beberapa kalangan masyarakat ya, ataupun teman-teman lainnya yang berprofesi gitu kan, kita misalnya kendaraan apa BBM naik sehingga per kali akan menjadi langka gitu, ini sangat sulit untuk ditemukan gitu. Materi yang ketiga adalah materi selanjutnya adalah yaitu merupakan program dari Presiden Dr. Prabowo, yaitu makanan bergizi gratis atau kita singkat sebagai MBG. MBG ini yang saya ikut adalah dari dampak negatifnya gitu. Racunan makanan yang meluas, anggaran yang anjlok, dan tuduhan korupsi krisis yang semakin meningkat di salah satu program makanan gratis terbesar di dunia mencapai puncaknya minggu ini dengan diluncurkannya investigasi kriminal. Mendidik Indonesia menangkap dan menahan pejabat tinggi di badan pemerintahan yang mengawasi program bergizi gratis gitu, senilai 15 miliar dolar Amerika Serikat. Memperdalam masalah kebijakan unggulan Presiden Prabowo Subianto. Dadan Hindayana, mantan Kepala BGN Badan Gizi Nasional, dan dua wakilnya ditetapkan sebagai tersangka dalam penyelidikan korupsi oleh Kejaksaan Agung pada hari Rabu. Bapak Presiden Prabowo memecat ketiga pejabat tersebut sehari sebelumnya. Lalu Bapak Presiden Prabowo memecat ketiga pejabat tersebut sehari sebelumnya. Tuduhan korupsi kemungkinan akan meningkatkan kekhawatiran terhadap kebijakan Prabowo pada saat kepercayaan investor dan bisnis di Indonesia melemah. Tuduhan ini juga menimbulkan pernyataan tentang kemampuan untuk mengimplementasikan program kesejahteraan yang bermaksud baik, tetapi kompleks dan berskala besar.
Prabowo telah bertarung besar pada program makanan gratis atau MBG. Sebuah kebijakan yang awalnya populer dan membantunya memenangkan pemilihan presiden 2024. Ia meluncurkan program ambisius ini pada tahun 2025 ya, bulan Januari, dengan tujuan mengatasi kekurangan gizi dan stunting yang meluas, suatu kondisi pertumbuhan terhambat pada anak-anak. Setelah sepenuhnya diimplementasikan, program ini diharapkan dapat menyediakan makanan siang bagi 82 juta anak sekolah dan ibu hamil setiap hari. Bapak Prabowo memprioritaskan program di atas kebijakan lain, bahkan memangkat anggaran dan Kementerian Infrastruktur dan Pendidikan untuk menyerainya. Jadi pada intinya Bapak Presiden sangat berambisius pada program hari ini, yaitu MBG. Dari pusat bahwasanya banyak sekali anggaran untuk diefisiensikan hanya untuk makanan ini, bukan program makanan ini gitu ya. Tetapi asal gitu kan, dari 82 juta anak-anak yang ada di Indonesia dan serta Merauke, semuanya pun belum tentu namanya menikmati program MBG gitu. Ada aja hal-hal yang tidak terduga oleh beberapa kalangan penerima gitu ya, adanya bahan MBG itu masih mentah, kayak lele mentah dikasih gitu kan, tempe mentah, pokoknya belum matang gitu. Ini ada aja gitu hal yang tidak terduga gitu. Bahkan staf-staf karyawan MBG-nya aja masih kita pertanyakan gitu, bagaimana kinerjanya selama di sana gitu kan, sehingga makanan yang mentah itu kan yang buat dibudidayakan atau langsung dimakan gitu kan, itu pertanyaan yang harus kita pikirkan gitu. Masa anak-anak sekolah dikasih lele mentah kan gitu, buat apa gitu. Dan juga efisiensi mengenai anggaran misalnya pendidikan, infrastruktur jalanan itu sangat dibatasi oleh MBG ini gitu. Jadi misalkan pihak kementerian lain ya gitu, kayak pihak kementerian kesehatan gitu kan, mau minta anggaran untuk keperluan belanjaan misalnya teknologi untuk rumah sakit itu dibatasi gitu oleh Bapak Presiden Prabowo. Misalkan DPR juga ini membuat proposal gitu kan, anggaran misalnya mengenai kebijakan pelayanan gitu, ternyata dibatasi gitu oleh Bapak Presiden Prabowo gitu. Itu ambisius ini plus minusnya ada aja gitu, sangat bisa dikatakan untung gitu, dan lubang obang gitu. Dan MBG juga ini sebenarnya bukan bisa lagi ya, sangat diperkirakan menjadi ladang korupsi bagi beberapa pejabat yang ada di dalamnya gitu. Seperti yang sudah diketahui itu kan di materi ini, Bapak Dadan dan juga wakilnya terduga gitu, terjerat bahwasanya para pejabat itu berkong kali pun gitu kan, korupsi yang seharusnya di mana 82 juta anak-anak itu terpenuhi gizinya gitu, ternyata juga itu yang harus dipertanyakan gitu. Bagaimana kinerjanya beliau sebagai kepala BPN gitu. Kasian gitu, pastinya ibu-ibu dari sampai Merauke gitu kan berharap bahwasanya adanya pelayanan gizi gratis ini kan bagi anak-anaknya sangat
terbantu sekali gitu, apalagi skalanya ini bukan skala eceng-ecengan gitu, jadi skalanya sangat skala tinggi gitu untuk pertumbuhan anak-anak dan juga sebagai regenerasi untuk kedepannya gitu. Jadi untuk menggantikan generasi-generasi yang sudah tua gitu. Gitu kan. Materi selanjutnya adalah ini faktor ini ya, keuangan gitu. Melemahnya IHSG atau saham IHSG. Saham IHSG anjlok gitu kan. Penyebab IHSG anjlok turut berdampak pada seluruh sektor saham di DAI pada perdagangan Kamis 21 Mei 2026 berdasarkan indeks sektoral IDX IC sebanyak 11 sektor terkoreksi ya. Sektor barang baku turun paling dalam sebesar 6,96%. Diikuti oleh sektor energi sebesar 6,74% dan sektor barang konsumen non primer sebesar 5,70%. Meski begitu, masih ada sejumlah saham yang berhasil menguat di tengah tekanan pasar. IHSG tercatat merosot 3,54% ke level 6,094,4642 pada pukul 14.12 WIB, memperpanjang tren koreksi sejak pembukaan perdagangan pagi. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6,378,811 sebelum terus bergerak turun hingga ke area terendah 6,080954. Pada penutupan sore, IHSG ditutup melemah 223,56 poin atau 3,54% di posisi 6,094,94. Indeks LQ45 turun 14,28 poin atau 2,26% di posisi 616,40. Di tengah koreksi, tidak ada satu sektor yang mampu bertahan di zona hijau pada hari tersebut. Sentimen utama pelemahan IHSG datang dari rencana sentralisasi ekspor komoditas oleh BUMN ekspor yang dianggap akan merugikan perusahaan maupun pemegang saham baik dari investor domestik maupun asing. Tekanan jual dari investor saing asing ya ataupun lokal itu sangat besar itu. Saham-saham perbankan seperti BCA, BRI, BBNI atau BMRI justru menjadi penahan indeks. Sementara itu tekanan terbesar datang dari saham-saham konglomerasi dan energi seperti Mora, ASK, Brand, BRMS dan BRPT. Nah, saham IHSG anjlok karena mempengaruhi dengan namanya keuangan seperti melemahnya rupiah gitu. Jadi para investor yang ada di lokal atau asing tidak mau gitu kan ya untuk menanam saham kembali ada di Indonesia ini karena tidak ada namanya keuntungan gitu. Bahkan diagram investasi yang ada di Indonesia itu merah gitu, bukan yang hijau naik atas tetapi anjlok ke bawah gitu.
tidak ada keuntungan di antara kedua belah pihak gitu kan. Karena kan yang tadinya win-win solution itu kan win-win kerugian gitu, bahasanya gitu sih. Nah, yang apa ya, materi selanjutnya adalah membengkaknya beban subsidi dan anggaran negara. Nah, ini yang krusial ya. Yang krusial, Menteri Keuangan Menkeu Bapak Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan adanya belanja subsidi dan kompensasi yang melambung hingga 208,2% secara tahunan per Mei 2026. Pembayaran subsidi dan kompensasi tersebut mencapai 202,7 triliun rupiah. Subsidinya 94,8 triliun rupiah. Kompensasinya 108,9 triliun, kata beliau ya, Pak Purbaya saat konferensi pers APBN dikutip hari Senin tanggal 8 bulan 6 2026. Pembayaran kompensasi ini terbilang besar karena sejak awal tahun ini pemerintah membayarkan kompensasi energi ke PT Pertamina secara bulanan. Kalau tahun lalu di akhir tahun, kalau sekarang sudah mulai 70% setiap bulan. Nanti September kita itu semuanya bayar yang 30% menurut Bapak Purbaya ya. Dengan metode pembayaran ini, Bapak Purbaya mengatakan PT Pertamina memiliki arus kas yang terjaga. Pembayaran subsidi dan kompensasi ini dilakukan dengan perhitungan nilai tukar rata-rata 17.000 per dolar Amerika Serikat. Dan sementara itu, hingga akhir Mei 2026, harga minyak mentah Indonesia mencapai 1,9 per barrel. Dari sisi realisasi bahan bakar mineral atau BBM yang direalisasikan per Mei 2026 telah mencapai 6,31 juta liter atau naik 8,6% secara tahunan. Sementara itu, realisasi penyaluran LPG 3 kg mencapai 2,86 juta ton, naik 2,7% secara tahunan. Subsidi pupuk sebesar 3,2 juta ton atau naik 20,7% secara tahunan. Bapak Purbaya mengatakan meski terjadinya pelemahan rupiah dan penguatan harga atau peningkatan harga minyak mentah di tingkat global, anggaran yang telah dibuat belum berubah signifikan. Subsidi energi sudah kita hitung secara signifikan, kata beliau. Purbaya menjelaskan telah mengasumsikan bahwa kenaikan harga minyak dunia mencapai $100 per barel. Ini diikuti dengan asumsi nilai rupiah yang lebih tinggi dari asumsi APBN tahun 2026 sebesar 19.500 per US dollar. Jadi saya nggak harus mengubah simulasi APBN menurut Menteri Keuangan Bapak Purbaya. Materi selanjutnya adalah sahnya Undang-Undang Polri aktif menduduki jabatan sipil. Menurut Kompas, tidak adanya penghalusan dari anggota polisi untuk mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian jika menjabat di luar organisasi kepolisian negara Republik Indonesia. Ini dinilai
tidak memperlihatkan reformasi Polri sebagaimana dikehendaki publik. Meski Komisi Percepatan Reformasi Polri atau KPRP telah mengeluarkan rekomendasi soal itu, membuat undang-undang dipandang lebih memilih menjalankan agendanya sendiri. DPR mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Persetujuan pengesahan dilakukan pada rapat paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufini Dasko Ahmad di Gedung Nusantara 2 Senayan, Jakarta, Selasa tanggal 9 bulan 6 2026. Sebelum pengambilan keputusan tingkat Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menjelaskan bahwa proses legislasi dilakukan melalui tahapan yang panjang dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, akademisi, organisasi profesi, hingga kelompok mahasiswa. Melalui perubahan ketiga Undang-Undang Polri itu, DPR dan pemerintah terhadap Polri semakin profesional, modern, transparan, serta mampu menjawab tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik dan penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam undang-undang yang baru tersebut, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah ketentuan terkait penugasan polisi di luar Polri atau di jabatan sipil. Intinya, anggota Polri dapat mengisi jabatan di luar organisasi Polri sepanjang memiliki keterkaitan dengan fungsi kepolisian. Jabatan tersebut bersifat manajerial atau non-manajerial pada kementerian dan lembaga yang menyelenggarakan urusan atau tugas pemerintahan di bidang pemeliharaan keagamaan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayuman, dan pelayanan kepada masyarakat dan pencegahan hukum. Penjelasan pasal 28A ayat 2 huruf A menjabarkan 3 kementerian terkait pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, yakni koordinasi tentang bidang politik dan keamanan dalam negeri serta intelijen. Pasal 28A ayat 3 mengatur jabatan lain yang diduduki oleh anggota Polri aktif sepanjang terdapat permintaan dan kementerian atau lembaga yang membutuhkan keahlian yang dimiliki oleh anggota Polri. Masih ada jabatan lain yang dilampu anggota Polri aktif, yakni dalam hal penugasan dari presidenan dan anggota yang saat ini sedang menjabat akan berakhir 2 tahun sejak Undang-Undang Polri baru ini ditetapkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian jabatan aparatur sipil negara oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 4 diatur dalam peraturan pemerintahan. Begitu bunyi pasal 28A ayat 3 yang baru. Sekian dari saya. Berdasarkan berita dan isu yang berkembang di era kepresidenan Prabowo, dapat disimpulkan bahwa pemerintah saat ini menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks di bidang ekonomi, sosial, fiskal, dan tata kelola pemerintahan. Melemahnya nilai tukar rupiah menunjukkan adanya tekanan terhadap stabilitas
Ekonomi nasional yang berdampak pada meningkatkan biaya impor, kenaikan harga barang, serta berkurangnya daya beli masyarakat. Kondisi tersebut semakin diperberat oleh kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM yang memicu peningkatan biaya produksi dan distribusi, sehingga berpotensi mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok di berbagai faktor atau di berbagai sektor. Di sisi lain, laksanakan program makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi salah satu program keunggulan pemerintah masih menghadapi berbagai kendala dari beberapa aspek pendanaan, distribusi, kesiapan infrastruktur, maupun efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Meskipun program ini memiliki tujuan positif untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan pelajar, berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan memerlukan perencanaan dan pengawasan yang lebih matang agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata. Dari aspek pasar keuangan, terjadinya penurunan atau anjloknya indeks saham gabungan atau IHSG mencerminkan adanya kekhawatiran terhadap investor terhadap kondisi ekonomi dan arah kebijakan pemerintah. Fluktuasi pasar modal tersebut tidak hanya mempengaruhi kepercayaan investor domestik maupun asing, tapi juga dapat berdampak pada iklim investasi yang menjadi salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Bersamaan dengan itu, meningkatnya kebutuhan pembiayaan berbagai program pemerintah menyebabkan beban subsidi dan anggaran negara semakin besar. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri karena pemerintah dituntut untuk menjaga keseimbangan antara pelaksanaan program pembangunan dan kemampuan fiskal negara agar tidak menimbulkan tekanan terhadap keuangan negara dalam jangka panjang. Selain persoalan ekonomi, isu mengenai disahkannya aturan yang memungkinkan anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil juga menjadi perhatian publik. Kebijakan ini menimbulkan berbagai tanggapan dan perdebatan di masyarakat. Sebagian pihak menilai kebijakan tersebut dapat memperkuat koordinasi dan efektivitas birokrasi pemerintahan, sementara pihak lain mengkhawatirkan potensi berkurangnya prinsip profesionalisme serta batas antara institusi keamanan dan lembaga sipil. Perdebatan tersebut menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pemerintahan dan prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung supremasi sipil. Secara keseluruhan, berbagai peristiwa dan kebijakan terjadi di era Presiden Prabowo menggambarkan bahwa Indonesia sedang menghadapi dinamika pembangunan yang penuh tantangan. Berbagai isu tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan dalam merancang kebijakan, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaan, transparansi pengelolaan anggaran, stabilitas ekonomi, serta kemampuan membangun kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antar pemerintahan, lembaga negara, sektor swasta, dan masyarakat untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada sehingga tujuan pembangunan nasional, kesejahteraan rakyat, dan stabilitas negara yang dapat tercapai secara berkelanjutan. Itu saja kesimpulan dari pemaparan materi yang bisa saya sampaikan.
Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan dan kurang dalam penjelasan dan penyampaian materi saya. Saya berterima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menjadi audiens yang sudah mendengarkan dalam pembuatan tugas video akhir semester pada mata kuliah Public Speaking. Saya akhiri pada pertemuan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.